Untuk meneruskan dari surat masuk ini kami persilakan dari pegiat masuknya surat ini yaitu Ketua Umum Presi. Oh, ada advokat hukumnya juga ya, Pak Ilvan ya. Oh, Pak Ilvan, selamat datang Pak Ilvan. Ada orang hukumnya juga, Pak Ilvan Rambi, sarjana hukum. Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Muhammad Afandi untuk menjelaskan maksud dan tujuan surat ini. Kenapa nih surat ini masuk lagi ke Dewan nih, dan kemana-mana katanya di sini. Nah, ceritakan aja histori dan kronologisnya Pak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afendi. Saya Ketua Umum dari Perpeksi yang 2 tahun berdiri, walaupun belakangan ini aktenya baru keluar Pak ya. Jadi di sini Pak, kami mewakili masyarakat RT 01. Alhamdulillah surat cinta kami dibalas oleh Komisi 1 Pak ya, melalui DPRD-nya. Adapun kedatangan kami di sini Pak, mewakili masyarakat mempertanyakan kejelasan status tanahnya Pak ya. Yang saat ini masyarakat itu sudah banyak mendapatkan penghargaan Pak. Nah, penghargaan, jadi saya rasa masyarakat ini sudah layak untuk menerima hak mereka itu Pak ya. Akan saya sebutkan penghargaannya. Mungkin pertama Pak ya, penghargaannya itu adalah kampung terkumuh di Kabupaten Karimun Pak. Garis bawah ya Pak ya, kampung terkumuh di Kabupaten Karimun. Nah, ini penghargaan pertama nih Pak. Ini kedua, salah satu predikat DBD tertinggi di Kabupaten Karimun juga Pak. DBD di Kabupaten Karimun. Ketiga, ini perhelatan 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali pilkada, itu adalah disebut dengan zona merah atau zona danger Pak. Saat datangnya pemilu legislatif biasanya itu Pak. Tentu hal ini ada penyebab gitu. Penyebabnya kan itu salah satunya tanah ini Pak. Kenapa kita masukkan tanah sebagai penyebab faktor pencapaian yang hebat ini Pak? Karena mereka berharap kepada caleg-caleg yang menurut caleg itu mereka kenal dengan dewan, kenal dengan bupati, kenal dengan gubernur. Ini kalau diteruskan tidak baik bagi masyarakat ya Pak. Di situ alasan kami. Dengan tidak adanya kejelasan, dan ini salah satu predikat-predikat yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kedatangan kami ke kantor DPRD Kabupaten untuk hearing ini menyampaikan bukti-bukti yang kami terima saat ini melalui berbagai informasi yang kami dapatkan. Di sini mungkin saya garis bawahi, kita tidak membahas isu Pak ya, tidak membahas isu, kita membahas data dan kenyataan yang ada yang kami dapatkan Pak. Nah, terlepas nanti dari isu yang beredar Kim 9, kenyataannya tidak dapat dibuktikan sama sekali. Orang ini mengakui ini itu, mereka tidak dapat membuktikannya, berarti kami anggap ini isu dan tidak dapat dibuktikan. Kenapa faktor tadi mungkin menjadi harapan kepada masyarakat? Di sini kita tidak berbicara dapil ya Pak, Bapak Ketua Dewan, karena dapil Bapak Putra ini kan merantau tebing Pak ya. Ketua Dewan Pak, Ketua Komisi 1 Pak ya. Maaf Pak, harap dimaklumi Pak. Harap dimaklumi, kami ini bukan maksud menggurui dan bukan maksud mengajarkan, mungkin lebih tepatnya mengingatkan Pak ya. Mengingatkan, dan kami dengan keterbatasan dan kekurangan kami juga Pak. Nah, di sini saya sambung lagi, kami bukan berbicara di sini masalah dapil, masalah partai, bukan berbicara masalah mereka basis di mana Pak. Tapi kami kenapa kami mengantarkan surat ini dengan Komisi 1, yaitu ketuanya Bapak Putra, karena di sini Komisi 1 yang menangani permasalahan tanah Pak. Jadi menurut kami tepatlah kami mengantarkan surat ini kepada Komisi 1 ini yang ketuanya. Mungkin kita bahas mulai dari tingkat bawah Pak ya, pertanyaan saya ini. Pertanyaan mungkin dari tingkat Pak Lurah dulu. Ini sebelum saya bertanya, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada ketegangan di kedepannya. Ini untuk mencari solusi kita yang terbaik. Kita tidak ada ceritanya untuk saling menyalahkan, saling untuk mengintervensi, tidak ada Pak. Kita di sini pengen cari penjelasan Pak ya. Pertama Pak, pada
pada tanggal pada tanggal 26 Januari 2022 ini ada surat serah terima oleh Pak Lurah, Pak Lurah ya, sebanyak 85 surat tanah itu Pak. Surat tanah dan infonya belum sampai kemana-mana, benar Perkim sudah turun, BPN sudah turun, tapi Pak Lurah bahkan menyerahkan kepada PRT Pak ya. Namun PRT karena tidak enaknya dengan masyarakat, jadi PRT tidak berani menerimanya lagi gitu. Surat ukur Pak, surat ukur tanah yang dikeluarkan RT RW karena masyarakat saat ini yang menginginkan keluarnya PTSL, sementara kami tahu PTSL itu harus ada dasar Pak, harus ada dasar minimal setingkat lurah, dan itu tidak mungkin. Nah, dan kami prihatin juga dengan lurah kami, beliau secara gamblang menyampaikan ke Perpeksi, ke pengacara kami. Namun masyarakat belum bisa menerima Pak, maka itu ini salah satu kita hadir untuk hearing ini Pak. Kedua mungkin isu yang membahas isu yang dikeluarkan oleh Pak Lurah tentang Perkim. Perkim menyatakan lebih kurang 30 meter dari bibir danau itu tidak akan dikeluarkan surat apapun Pak. Itu Pak Lurah ya? Oke. Yang selanjutnya ini kita di sini Pak ada data, ini data milik satelit BPN yang dikeluarkan BPN Pak, beserta ada aturan-aturan di sini Pak. Ini ada pemilik lahan, perusahaan, peruntukannya, dan di sini penjelasannya Pak. Di sini penjelasannya, di sini dijelaskannya RT 01 itu Pak belum terdaftar, kepada BPN. Kita bukan membahas masalah perusahaan Pak ya. Nah, di sini lahan RT 01 Pak yang tidak ada garis merah, maaf kalau gambarnya kecil Pak. Ini lahan RT 01 dan RT 02 terkena di situ. Nah, tapi lebih tepatnya banyaknya hampir 100% RT 01 yang terkena. Nah, di sini saya sudah menanyakan dengan membawa berbagai undang-undang dan aturan yang berlaku, bahkan undang-undang Omnibus Law yang disebutkan oleh pengacara kami nanti akan disebutkan. Pak Lurah tidak berani melanggar peta yang dikeluarkan oleh KP Timah Pak. Ini petanya Pak. Ini peta ini terakhir keluarnya disetujui itu tahun 2002 Pak. Ini di sini 2002. Dan yang bertanda tangan di sini setahu saya Pak Ian Indra ini tahun 2000-an ini Pak. Gitu. Tahun 2000-an ini banyak keganjalan sih, keganjilan, tapi kita tidak membahas itu, nanti malah Pak yang dulu dia lalu. Nah, di sini kami hanya menuntut kepada BPN klarifikasi yang dikeluarkan oleh Lurah. 30 meter itu gimana ceritanya itu Pak Lurah ya? Dan kedua, apa alasan BPN ini tanah terlantar ini sudah jelas 20 tahun dan sudah diperkuat oleh Undang-Undang Omnibus Law. Di situ Undang-Undang Omnibus Law menyatakan 20 tahun secara berturut-turut. Bahkan PRT berapa lama PRT tinggal di situ? Izin mana? Coba ditekan ini. 28 tahun Pak, saya tinggal di 01 itu tahun 94. Nah, jadi mungkin selanjutnya dari data-data yang kami tunjukkan ini akan diperjelas oleh pengacara kami Pak ya. Cukup dulu. Saya mau dikasih dulu ya. Oh siap Pak. Terima kasih. Mungkin sekian Pak yang kami dapat informasikan. Atas lebih dan kurang mohon maaf dengan segala kekurangan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.